Dita, Jessica, Mayang, Aulia, Lucy, Davanti, Isti, Isro, Jessie, Anindita. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi di Jepang. Apa sih sistem ekonomi di Jepang itu? Oke, for your information, jadi sistem ekonomi Jepang itu adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, di mana negara Jepang itu terkenal sebagai negara yang maju akan sektor pertanian, sektor industri seperti mobil dan lain sebagainya. Intinya tuh negara Jepang tuh negara yang berkembang gitu kan di sisi masyarakat umum gitu. Oke, karena kita sudah tahu negara berkembang, kita harus tahu dong terkait dengan asal-usul negara Jepang dan lain sebagainya. Jadi negara Jepang itu adalah negara yang terkenal dengan pembangunan yang sangat pesat, pembangunan yang inovatif. Karena apa? Negara Jepang itu merupakan negara yang pendidikan itu relatif tinggi dan juga masyarakat itu berpendidikan. Nah, oleh karena itu negara Jepang itu pesat akan pembangunan yang signifikan. Oleh karena itu, negara Jepang merupakan negara yang terkenal dengan industri dan juga pembangunan ekonomi yang baik. Selanjutnya, apa saja sih komoditas yang diunggulkan di negara Jepang? Yang pertama ada pertanian, ada perikanan dan peternakan, ada industri, ada SDM dan juga ada birokrasi. Masuk ke dalam pembahasan keunggulan komoditas negara Jepang di bidang pertanian. Yang pertama, negara Jepang memiliki luas wilayah pertanian yang relatif sempit, hanya sekitar 16% dari jumlah wilayah keseluruhan daratan Jepang. Meskipun demikian, Jepang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas didukung oleh kesuburan tanah, kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah dan berinovasi di bidang pertanian dengan pemanfaatan teknologi. Nah, apa sih hasil pertanian di negara Jepang? Di antaranya yaitu padi, jagung, kentang, sayur-sayuran, teh, jeruk, dan juga apel. Yang selanjutnya yaitu keunggulan komoditas negara Jepang di bidang perikanan dan peternakan. Ikan merupakan bahan makanan kegemaran mayoritas masyarakat Jepang. Hasil perikanan di negara Jepang meliputi ikan salmon, ikan tuna, makarel, hiu, dan paus. Selanjutnya, peternakan yang banyak berkembang di negara Jepang meliputi peternakan babi, ayam, dan peternakan sapi. Keunggulan Jepang di bidang industri. Nah, Jepang menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara industri terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Jepang juga menduduki peringkat pertama di dunia sebagai negara industri otomotif terbesar di dunia. Nah, teman-teman pakai motor Honda atau mobil Toyota atau motor Yamaha, itu semua buatan Jepang. Nah, kaya banget ya Jepang berarti. Nah, bukan hanya itu, Jepang juga memproduksi barang-barang yang sangat menguntungkan lainnya seperti alat-alat elektronik seperti Sony dan Panasonic, kemudian ada obat-obatan dan bahan kimia, tekstil, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, industri-industri tersebut dibagi menjadi beberapa bagian di berbagai daerah di Jepang seperti Tokyo, kemudian ada Osaka, kemudian ada Kyoto, Nagoya, dan Ginza. Yang pertama adalah kota Tokyo. Sebagai ibu kota Jepang, Tokyo adalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan internasional di Jepang. Kawasan metropolitan Tokyo merupakan salah satu yang terbesar dan terpadat di dunia. Yang kedua adalah kota Osaka. Merupakan kota terbesar kedua di Jepang dan pusat industri tekstil yang sangat penting bagi Jepang. Osaka juga memiliki peran penting dalam perdagangan dan keuangan di Jepang. Yang ketiga adalah kota Nagoya. Terkenal sebagai pusat industri pesawat terbang, otomotif, dan industri besar lainnya. Pabrik-pabrik di Nagoya memproduksi sebagian besar mobil dan kendaraan motor di Jepang. Yang keempat adalah Kyoto. Meskipun bukan lagi ibu kota Jepang, setelah tahun 1886, Kyoto tetap menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan yang penting bagi Jepang. Kota ini terkenal dengan warisan sejarah dan kebudayaannya yang kaya sekali. Kemudian yang kelima adalah kota Ginza.
merupakan distrik di kota Tokyo yang terkenal sebagai pusat hiburan, bisnis, dan perdagangan internasional. Ginza adalah tempat untuk berbelanja barang mewah, menikmati hiburan, dan menjelajahi kehidupan malam yang hidup. Kemudian ekonomi Jepang dalam bidang sumber daya manusia. Masyarakat Jepang dikenal sebagai the information intelligence society dengan akses luas terhadap informasi. Jepang memiliki SDM yang luar biasa, memiliki semangat tinggi dalam belajar, selalu berinovasi, memiliki mental yang kuat, serta Jepang menghasilkan banyak teknologi-teknologi yang terbaru. Selain itu, Jepang juga memiliki sistem pendidikan yang luar biasa, yang terbaik. Sistem pendidikan Jepang memiliki anak-anak yang memiliki nilai tertinggi, bahkan juara dalam perlombaan sains dan matematika di dunia. Selain itu, anak-anak di Jepang juga dididik untuk memiliki disiplin yang tinggi. Ibu-ibu di Jepang sangat berperan aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Mereka selalu memastikan anak-anaknya belajar dengan baik, serta mereka selektif dalam pemilihan sekolah yang berkualitas. Kalian tahu gak sih, belajar di Jepang itu seperti ibadah agama loh. Nah, hal ini karena memiliki semangat tinggi serta melibatkan seluruh masyarakat, baik itu pemerintah, politisi, pekerjaan, bahkan anak-anak. Maka dari itu pemerintah sangat mendukung media pendidikan dengan dana yang besar. Misal dalam NHK yang memiliki banyak program pendidikan. Kemudian keunggulan ekonomi Jepang dalam bidang birokrasi. Birokrasi di Jepang dikenal taat, cepat, dan efisien, bahkan memiliki struktur yang rapi. Birokrat di Jepang bekerja rutin selama 14 jam dalam satu hari. Bahkan ketika penyusunan anggaran mencapai minimal 250 jam dalam satu bulan. Pekerjaan di Jepang dikenal dengan serius, penuh dengan konsultasi, dan juga pertemuan, di mana mereka bahkan terkadang tidak pulang ke rumah loh. Maka dari itu, pada setiap kubikel di kantor disediakan tempat tidur sebagai tempat istirahat. Bahkan terkadang mereka mengundang dokter untuk melakukan injeksi vitamin. Nah, birokrat di Jepang sendiri itu berasal dari lulusan kampus-kampus yang prestisius yang melalui proses seleksi yang sangat kompetitif dengan 45.000 pelamar yang memperebutkan 780 posisi sebagai pegawai negeri sipil dalam 1 tahun loh. Selanjutnya kita masuk ke capaian-capaian negara Jepang setelah menerapkan sistem ekonomi kapitalis, yaitu negara Jepang adalah perekonomian terbesar nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat, dan selanjutnya perekonomian terbesar nomor 3 di dunia setelah Amerika Serikat dan juga China. Selanjutnya 3/4% PDB Jepang itu adalah berasal dari sektor jasa. Pada tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang itu mencapai 67 juta orang dan dengan tingkat pengangguran sebesar 4%. Dan pada tahun 2007, Jepang menduduki peringkat ke-19 dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Jepang menempati peringkat ke-12 dalam indeks kemudahan bisnis dan birokrasi yang relatif sederhana. Jepang memiliki ciri khas kapitalisme, kerjasama bisnis, dan kepemilikan saham, negosiasi upah atau sunto, dan perbaikan kondisi kerja antar manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi di Jepang. Budaya bisnis di Jepang masih menggunakan konsep-konsep lokal seperti sistem netto, nemawashi, salaryman, dan office lady. Di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Jepang adalah pengimpor hasil laut terbesar di dunia dan terus menurun sejak tahun 1996. Pertanian adalah industri utama Jepang selama beberapa tahun ke depan setelah Perang Dunia Kedua. Angkatan kerja di bidang pertanian Jepang menyusut dari 50% pada tahun 1950 menjadi 4,1% pada tahun 2008.
Pada Februari tahun 2007 terdapat sekitar 1.813.000 keluarga petani komersial dan 387.000 petani industri. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi